Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tahun 2021 dapat kita lalui dengan kebahagiaan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di usia memasuki 58 tahun ini, seorang mama imah yang mempunyai anak 3 orang dengan menantu dan 8 cucu. Anugerah Allah yang luar biasa yang kami rasakan. Betapa indahnya hidup ini di saat Allah beri segalanya. Fisik yang merupakan raga yang dapat mewujudkan cita dan cinta, dan batin yang selalu penuh dengan kasih dan sayang kepada anak cucu menantu. Luar biasa hidup ini jika kita selalu bersyukur kepadanya. Allah telah beri banyak kehidupan yang tiada terkira nilainya, berupa materi, kemudian kehidupan psikologi yang indah, batin yang begitu kuat sehingga raga pun mengikutinya. Allah telah beri segalanya. Kepada siapa kita bersyukur selain kepadanya? Masa-masa lalu sudah kita lalui dan kita berharap ke depan anak cucu, menantu selalu kuat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita inginkan selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta kekuatan dan lindungannya. Betapa indahnya dengan cucu-cucu yang begitu indah, smart, beautiful, kemudian gentle, smart, dan inilah sesuatu yang sangat menarik bagi kehidupan kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tiada daya dan upaya selain kekuatan darinya. Mari bersama kita rajut masa depan anak cucu, generasi yang akan datang menjadi selalu soleh dan solehah. Apalagi yang kita inginkan jika tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa melakukan apapun di dunia ini. Karena itu, berbuatlah baik dan berlakulah tauladan bagi anak cucu dan generasi. Buatlah mereka menjadi generasi yang tangguh untuk bangsa dan negara ini, unggulan agama dan selalu punya akhlak mulia. Siapapun kita, hidup di dunia ini hanya sebagai penjalan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita lanjutkan perjuangan ini untuk masa depan anak cucu. Saya mau lihat Vino tuh. Dadah. Anak cucu harus selalu ditanamkan bahwa akhlakul karimah adalah yang nomor 1. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Karena itu, tanamkan kepada anak cucu bahwa sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik pula. Generasi yang tangguh paham bahwa agama adalah nomor 1. Karena itu, hablum minallah dan hablum minannas adalah bagian kehidupannya, tidak bisa kita pungkiri. Berdaya guna, bermanfaat bagi lingkungan, selalu ingin berbagi kebaikan. Luar biasa jika itu bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Bagaimanapun, generasi ini harus berlanjut. Siapa yang menjaga mereka selain Allah Subhanahu wa taala? Keyakinan itulah sehingga hidup sekarang bukan menjadi utama jika hanya harta dunia yang diutamakan, namun adalah sangu untuk menjadi hablum minallah bagi anak-anak cucu kita dan hablum minannas yang harus dijaga agar mereka paham makna kehidupan yang sebenar-benarnya. Wahai Bapak Ibu, dimanapun kita berada, anak cucu bagian kehidupan yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab kita. Karena itu, kebahagiaan anak cucu tentunya adalah kebahagiaan kita semua. Bersama kita bisa merajut masa depan apapun yang terjadi di luar sana. Namun nomor 1 adalah rumah tangga kita yang kuat akan iman dan takwa, selalu menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh agama, dan menjaga anak cucu kita agar selalu ingat
bahwa tiada Tuhan yang lebih besar selain kekuatan Allah. Tiada Tuhan yang maha dahsyat selain kekuatan Allah. Dan itulah kita yang saat ini ada di dunia. Tahun 2021 segera berlalu. Kehidupan telah lama, berlanjut kehidupan yang akan datang. Tiada lagi yang dapat kita lakukan selain rasa cinta dan kasih sayang ini. Wariskan ilmu-ilmu, menjadikan anak-anak kuat, dan selalu ingin menjadi anak yang bermanfaat bagi lingkungan dan sekitarnya. Terima kasih bagi semuanya yang bersama-sama untuk menjadikan generasi penerus menjadi berbudaya dan menjadi beradab istiadat. Dan satu hal, agama tidak bisa dipermainkan. Peraturan agama tetap wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu saat kita bersama kembali di dunia yang lain, di alam baka yang semuanya akan terkumpul dan diperhitungkan apa yang telah dilakukan di dunia. Percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya akan ada hari perhitungan, percaya akan adanya surga dan neraka. Karena itu, hidup ini harus memilih. Tiada yang dapat kita lakukan jika kita tidak melakukan sesuatu, karena Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum jika tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Alhamdulillah, panjang umur kita. Allah telah beri banyak. Dan ternyata panjang amal ibadah kita masih diperhitungkan walaupun kita berada di alam barzakh. Amal jariah yang selalu dipakai pada saat pun kita sudah tiada di dunia. Ilmu bermanfaat. Segala sesuatu yang kita bagikan pada saat kita hidup dan selalu pula dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Dan sesuatu yang indah adalah anak soleh salehah. Betapa indahnya kehidupan ini. Tiada kita duga setiap saat kita melakukan sesuatu ternyata tercatat dengan baik. Segala sesuatu yang kita bagi dan dimanfaatkan dan selalu menjadi bunga-bunga indah walaupun itu pada saat kita sudah tidak ada di dunia. Disambung pula oleh anak-anak soleh saleha yang menjadikan kelanjutan dari apa yang kita bagi pada saat dia menjadi anak kita. Selama anak-anak soleh saleha selalu menjadi anak soleh dan soleha berbagi kebaikan, maka orang tuanya pun akan mendapatkan amal pahala ibadah dari anak soleh-soleh itu. Betapa indahnya hidup ini. Ya Allah, ya Allah, inilah sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Pilihan apa yang harus kita lakukan? Sementara di dunia lain, di alam baka, sudah tersedia surga yang indah. Kenapa kita harus sempat singgah di neraka? Na'udzubillah min dzalik. Tak ingin kita tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Karena itu, jagalah turunan kita dengan baik. Insya Allah, selamat dunia akhirat. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia meninggalkan nama. Nama apa yang diinginkan ditinggal? Nama baik atau nama buruk? Kita yang menentukan. Tentulah seorang anak akan bangga ketika orang tuanya tidak ada. Tapi masyarakat, lingkungan selalu mengingat jasa-jasa baik orang tuanya. Nama orang tuanya diingat dengan baik. Ya Allah, karunia yang luar biasa. Inilah kehidupan yang harus kita paham. Sesuatu yang baik akan meninggalkan yang baik, dan yang buruk tetap akan meninggalkan yang buruk. Mau apa sebenarnya kita? Lalu nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Saat kita hidup di dunia,
Jangan sampai lupa akan alam akhirat. Dan anak-anak inilah kebanggaan bangsa. Bagaimana dia mencintai negara Indonesia, mencintai bangsa ini karena bagian dari kehidupannya. Disinilah tanah airnya, di mana bersatu kita teguh. Bukan hanya sesuatu yang dicapai sementara, lalu kita berpecah belah. Ini yang harus kita tanamkan. Bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita luar biasa jika kita melihat dari kaki sampai kepala. Apalagi yang kita harapkan selain anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana dia bisa menghormati orang tuanya di masa tuanya, jika di masa mudanya orang tuanya lupa kewajiban-kewajibannya. Ya Allah ya Rabb, nikmat Tuhan, kamu yang manakah yang kami dustakan? Nikmat Tuhan kita yang manakah yang kita dustakan? Anak-anak, dengarlah, kalianlah harapan kami. Terus berjuang, teruskan perjuanganmu dengan dasar iman dan takwa. Kuatkan jati dirimu, karena ternyata kamu adalah bagian dari kehidupan orang tuamu di akan datang. Tidak akan ada sesuatu yang baik jika dulunya kita berlaku buruk. Ya Allah, hanya kepadamu dapat kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah dapat kami berdoa. Lindungi kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, lindungi kami ya Allah.